Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ulas Tuntas Channel. Ulas Tuntas Channel akan mengulas tentang wawancara calon PPS Pilkada 2024. Kemarin sudah beberapa video ya saya jelaskan tentang tes wawancara PPS. Nah, sekarang kita jelaskan tentang rentetan bagaimana cara wawancara nantinya teman-teman. Hari ini hari pertama ya wawancara sesuai dengan jadwal KPU antara tanggal 21 sampai dengan 23. Jadi langsung saja ya untuk menyingkat waktunya. Yang pertama, Anda simak dengan teliti pengumuman tentang kelulusan tes CAT. Kemarin sudah diumumkan dan ada beberapa himbauan. Pertama tentang jadwal pelaksanaan tes wawancara. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar disimak kapan jadwal kita, karena setiap kecamatan itu beda-beda dan setiap daerah per kecamatannya juga jamnya itu berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar disimak jadwal teman-teman itu jam berapa, sise yang berapa. Yang kedua, tempat pelaksanaan tes wawancara. Nah, tempat pelaksanaan ini jangan sampai salah ya. Contohnya misalnya di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Jangan sampai nanti waktu wawancara, apalagi nanti teman-teman mepet di sana, salah jadwal. Nah, itu akan mempengaruhi dari penilaian si pewawancara. Yang ketiga yaitu pakaian apa yang disarankan. Nah, biasanya pakaian putih, bawah hitam, pakai sepatu dan atau pakaian bebas pantas, pakai celana kain, pakai sepatu. Itu tergantung dari tempat atau pewawancara ya. Itu bersifat bersifat khusus ya, tergantung dari pengumumannya. Yang keempat yaitu perlengkapan apa yang harus dibawa. Misalnya alat tulis, tanda pengenal dan sebagainya. Nah, ini benar-benar ya teman-teman harus disimak apa arahannya untuk perlengkapan yang dibawa. Yang terakhir yaitu tempat dan ruangan tempat tes wawancara. Nah, biasanya di setiap sekolahan itu banyak kelas-kelas dan ruangan. Jadi sebaiknya 1 jam sebelum jadwal wawancara teman-teman sudah ada di sana untuk melihat ruangan di mana yang Anda akan wawancara. Jadi jangan sampai salah ruangan, itu nanti akan fatal, akan menjadi mengganggu aktivitas Anda, karena otomatis nanti pas giliran dipanggil Anda tidak masuk. Nah, itu akan mengurangi penilaian, bahkan nanti akan jadi tidak lulus. Berikutnya ini persiapan sebelum wawancara. Nah, jadi sebelum wawancara Anda paling tidak harus makan dulu, atau paling tidak isi perut dulu, karena dalam tes wawancara kita terporsir ya tenaga, pikiran. Kalau tidak makan atau sarapan nanti takutnya pusing, malah nanti akan mengganggu aktivitas wawancara. Dan juga sebaiknya membawa air minum sendiri, agar nanti siapa tahu nanti di sana tidak disediakan air minum, atau disediakan air minum tapi terlambat. Nah, itu persiapan untuk wawancara teman-teman nantinya. Dan hari ini sudah mulai ya untuk tes wawancara. Yang ketiga, pada saat masuk wawancara, pertama Anda ucapan salam dulu. Kalau muslim assalamualaikum atau selamat pagi,
Lalu perkenalkan diri Anda, nama Anda siapa, alamat tinggal Anda di mana, pendidikan Anda apa, kalau bisa misalnya dari SD sampai dengan pendidikan terakhir, atau pendidikan terakhir saja, misalnya di fakultas apa, jurusan program studi apa, misalnya guru, program jurusannya misalnya guru SD dan sebagainya. Nah, itu jelaskan sedetail-detailnya. Yang ketiga, misalnya pengalaman pekerjaan Anda. Misalnya saat ini Anda sedang aktivitas apa, misalnya sedang bekerja sebagai damping desa atau sebagai swasta, cuman sudah minta izin dengan atasan. Karena kalau tidak minta izinnya, itu akan mempengaruhi penilaian oleh pewawancara. Yang keempat, aktif di organisasi apa. Nah, misalnya Anda aktif di bidang organisasi tentang misalnya pramuka atau damkar atau sosial, organisasi sosial yang lainnya. Jadi sebutkan ya. Kalau tidak ada organisasi ya nggak usah disebutkan. Yang kelima, pengalaman kepemiluan. Nah, ini poin penting ya untuk pengalaman kepemiluan Anda. Misalnya Anda pernah menjadi KPPS, sebutkan tahun berapa Anda menjadi KPPS, atau menjadi Pantarlih atau PPDP, atau Anda pernah menjadi PKD, pengawas kelurahan desa. Jadi sebutkan tahun berapa. Nah, itu termasuk pengalaman kepemiluannya. Itu sangat diperlukan sekali, sangat penting, dan merupakan poin lebih bagi pewawancara. Berikutnya, nah sebelum lanjut, biasanya pewawancara akan memberikan pertanyaan. Contoh misalnya, apa motivasi Anda untuk mendaftar sebagai anggota PPS, atau apa visi misi Anda sebagai mendaftar sebagai anggota PPS. Nah, motivasi ini contoh jawabannya. Motivasi saya yaitu turut serta dalam menjaga atau untuk memfasilitasi pelaksanaan pilkada yang adil, transparan, dan juga untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi, baik sebagai penyelenggara pilkada yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme pelaksanaannya. Nah, itu ya untuk motivasi. Pasti kalau kita melamar suatu pekerjaan, pasti ada motivasi apa kita, atau memang untuk kebutuhan karena kita tidak bekerja, ya sebutkan saja, ya nggak masalah. Itu kan berarti kita mendaftar ini memang betul-betul serius untuk mendaftar. Pertama untuk membantu atau ikut serta dalam pilkada. Yang kedua ya otomatis ya ada honornya juga kan, ya itu nggak masalah bagi wawancara kan, karena kita ada kebutuhan masalah itu. Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang tugas seorang PPS? Nah, ini penting ya, karena kita melamar PPS, artinya kita harus tahu tugas seorang PPS. Yang ke-1 yaitu mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS. Yang kedua, menerima masukan dari masyarakat tentang DPS. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS. Yang keempat, mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU atau KIP kabupaten atau kota melalui PPK. Yang kelima, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota, dan PPK. Yang keenam, mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Nah, itu ya tugasnya. Paling tidak Anda harus mengetahui lah tugas seorang PPS karena Anda mau mendaftar.
Selanjutnya nomor 6, apa yang kamu ketahui tentang wewenang PPS? Nah, wewenang juga karena Anda mendaftar PPS harus mengetahui wewenangnya apa, yaitu membentuk KPPS, mengangkat petugas pemutahiran data pemilih, menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU atau KIP Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 7, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban PPS? Yaitu membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Yang terakhir, yaitu meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Nah, itu ya tentang tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Nomor 8, bagaimana Anda bekerja dalam tim dan berkoordinasi dengan anggota lainnya. Nah, ini pentingnya karena Anda tim PPS. Tim PPS itu ada bertiga. Yang pertama ketua, yang kedua seksi data, yang ketiga seksi teknis. Jadi yang bertiga itu nanti Anda harus solid. Artinya tim Anda itu harus benar-benar menjunjung tinggi kebersamaan. Cuman nanti ada tim sekretariat. Nanti ada bertiga juga. Jadi ada 6 tim PPS-nya dan tim sekretariat PPS. Jadi Anda harus solid. Nah, ini yang ditanyakan bagaimana Anda bekerja di dalam tim. Yaitu contoh jawabannya yaitu komunikasi yang terbuka dan berkolaborasi atau bekerja sama yang baik itu sangat penting di dalam tim. Saya akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan misalnya rapat-rapat untuk persiapan dan selalu siap membantu rekan-rekan tim jika diperlukan. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang komitmen yang memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi? Nah, ini tercantum dalam peraturan ya, bahwa untuk pertanyaan wawancara ini harus dimasukkan tentang komitmen yang melalui integritas, profesionalitas, dan independensi, yaitu orang yang sanggup bersifat teguh dalam berprinsip, konsisten dalam bertindak, bertanggung jawab, taat aturan hukum, berkarakter kuat, pantang menyerah, jujur, berani mengakui kesalahan dan mengoreksinya apabila ada kesalahannya. Itu tentang integritas diri kita ya. Yang kedua, untuk profesionalitas, yaitu orang yang sanggup bekerja dengan kualitas. Artinya kita dengan sebaik-baiknya bekerja yang baik atau bekerja secara profesional yang menyangkut masalah keahlian di bidangnya. Nah, misalnya Anda ahli di dalam komputer, artinya Anda harus benar-benar mendalami tentang komputer dan menyajikannya dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, secara independensi, yaitu orang yang sanggup dengan sikap netral yang bebas dari pengaruh orang lain, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti kejujuran dalam diri sendiri. Artinya kita harus teguh. Karena kita PPS, artinya kita bekerja untuk KPU. Kita kepanjang tanganan oleh KPU. Artinya apabila ada pengaruh dari misalnya dari tim sukses atau pasangan calon tertentu untuk memenangkan pasangan tertentu, artinya kita tidak boleh ya, artinya campur dalam tim sukses itu. Kita harus bekerja secara profesional, harus bekerja independensi tanpa terpengaruh oleh orang lain. 10.
Apa yang Anda ketahui mengenai prinsip penyelenggaraan Pilkada serentak 2024? Nah, ini penting ya. Makanya saya buatkan di sini, yaitu menurut prinsip penyelenggara pemilu di Indonesia termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Ya, untuk masalah pengertiannya teman-teman baca saja di Undang-Undang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ akan terpaparkan dengan jelas tentang prinsip penyelenggara pilkada serentak tahun 2024. Yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang daerah Anda? Nah, ini tentang individu calon PPS ya, karena wawancara ingin tahu seberapa berpartisipasinya Anda tentang lingkungan Anda, tentang kepemiluan. Nah, ceritakan saja secara garis besar tentang daerah Anda. Yang disarankan itu biasanya menyangkut tentang kepemiluan. Misalnya, berapa jumlah TPS di daerah Anda? Nah, untuk TPS Anda bisa cari informasi di PPS yang dulu ya, atau teman-teman PPS misalnya ada yang Anda ketahui, atau misalnya di website KPU ada juga, atau website PPK kecamatan Anda biasanya ada juga terpampang di daerah Anda. Misalnya di desa Anda, misalnya desa Daun Muda, di sana nanti ada itu berapa TPS. Kalau RT biasanya tidak tergantung ya berapa TPS. Biasanya kalau RT itu 1 TPS, cuman kalau RT-nya sedikit biasanya digabungkan, karena biasanya syarat 1 TPS itu kisaran antara 300 pemilih. Mungkin berita terbaru itu bahkan sampai 600 pemilih. Jadi teman-teman harus benar-benar mengetahui tentang seluk-beluk kepemiluan di daerah Anda. Berapa jumlah DPT di tempat kamu tinggal. DPT itu yaitu daftar pemilih tetap, artinya orangnya untuk pemilih cuman sudah terdaftar secara tetap di daerah Anda. Kalau Anda sudah mengetahui DPT-nya berapa, berarti walaupun Anda belum berpengalaman, itu poin penting terhadap wawancara. Artinya DPT aja Anda sudah mengetahui, apalagi yang lainnya. Juga masalah TPS tadi yang sudah saya jelaskan, berapa jumlah RT, apalagi Anda mengetahui atau mengenal beberapa RT, karena kita PPS diharapkan bekerja sama dengan aparat desa, RT misalnya, pendamping desa atau lurah atau dan sebagainya, karena kita bersosialisasi dengan daerah itu pasti akan kita ketemu dengan aparat desa. Yang terakhir sekali, biasanya siapa yang akan Anda pilih sebagai partner dalam anggota PPS. Nah, biasanya dalam 6 atau 9 di situ ada mungkin Anda kenal, atau mungkin kenal pada saat tes CAT, bisa saja teman-teman bawa sebagai partner, karena ini menyangkut tentang timnya. Jadi wawancara ingin tahu siapa-siapa yang Anda kenal, dan otomatis siapa-siapa yang harus jadi timnya di sana. Cuman nanti keputusan semua di tangan pewawancara. Jadi itu ya teman-teman. Itu tadi masalah tentang wawancara. Yang sekarang yang kedua, biasanya ada sebagian atau mungkin seluruhnya itu tentang praktek IT. Itu biasanya disajikan teman-teman harus bisa mengoperasikan komputer. Nah, itu misalnya untuk komputer kita yang paling dominan itu tentang Microsoft Excel.
Kalau Microsoft Word atau PowerPoint itu hampir kita bisa belajar secara otodidak lah. Kalau ini masalah Microsoft Excel, karena kita bergelut masalah data pemilih, DPT, DPS, daftar pemilih sementara, karena itu datanya kan ada ribuan data pemilih, kita harus menguasai paling tidak dari 3 orang PPS itu salah satu harus menguasai. Siapa tahu salah satu itu teman-teman sendiri. Jadi itu ya teman-teman, untuk Microsoft Excel sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa disimak di video sebelumnya tentang praktek komputer. Nah, jadi itu aja ya. Semoga Anda berhasil dalam tes wawancara pada tanggal 21 sampai 23 Mei 2024 dan mendapatkan nilai yang bagus. Sebelumnya jangan lupa berdoa dan banyaklah cari referensi dan perbahandaraan tentang kepemiluan. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa subscribe channel kami, like, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan ilmu ini, karena kalau kita membagikan artinya kita beramal. Semoga amal itu akan memudahkan kita dalam mengikuti tes wawancara nantinya. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.